Lakai sengkuni gaweane tukang ojo-ojoi sengkuni lakai sengkuni gaweane mung tukang provokasi rumangsane rumangsa pinter dhewe rumangsane rumangsa menang dhewe senengane sesumbar ngomong gede pas nyatane ora ana buktine. Rasanya janji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah 2 kali ya, 2 kali. Tapi nggak ada. Ayo sekarang kalau mau buka nongkang yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi aduh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Ya guys, buat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan baik-baik terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas Sengkuni. Ya, lagi-lagi selalu ada hal baru dari Bapak yang satu ini. Selalu ada hal-hal yang menghibur, hal-hal yang bikin gemes. Pokoknya sesuatu yang baru lah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat tentunya. Oke guys, kita langsung simak sama-sama. Wis sing sapa wis ngombe aon. Wis ngerum wis apa. Hilang dari kehidupan politik Jokowi, saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Ya, kami Partai Umat. Ya, kami adalah politik identitas dalam semangat yang sama. Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Wow. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah Parah nih guys, termasuk di dalamnya jihad politik. jihad politik. Maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, dan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Ini lagi lebaran, ceramah politik. Tokoh-tokoh yang kebetulan sekarang sedang berkuasa, berhentilah menjadi pelayan ke klien yang begitu patuh, taat, dan tunduk pada kekuatan asing yang jelas-jelas punya rencana jahat buat Indonesia. Iya, Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil etek ya, kalau perlu sambil etek ya. Ah ini guys, bener guys.
Bang Egi Sujana tadi kelas 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap. Lahir batin siap. Allah Akbar. Saya perkenalkan juga, saya adalah mantan muridnya Bapak Sukri Fadli waktu SMA MUI Jogja. Jadi saya asli Jogja, kebetulan sama nama dengan Pak Anies, tapi saya lebih tua daripada Pak Anies. Asli Jogja, tinggalnya di Semarang. Terima kasih. Emak-emak sudah sebentar, sekian detik. Emak-emak sudah turun itu berarti Aduh, Bu. negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila. Kita harus Daruratnya gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi terpilih jadi presiden, saya berniat. Nah, ini nazar yang benar nih, kayak gini. Nah, ini berhubung saya itu nazar sama yang Maha Pencipta, sama Gusti Allah, selama saya masih mampu dan bisa, saya jalankan. Benar. Rekaman radio atau rekaman Nah, ini yang nggak benar. seperti itu, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil entek ya. Jalan kaki ya ditunda dulu. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu partai umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan partai umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk mendirikan partai, untuk mewakilkan rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai mendirikan partai malah meminta rakyat mikirin partainya. Nah, itu dia. Mendirikan partai malah minta rakyat untuk menyumbang. Nah, itu yang repot. Nggak benar itu. Membebani rakyat. Justru partai lah yang harus mengurangi beban rakyat. Tepuk tangan buat saya. Kampanye Prabowo mulai bicara. Sekarang Buniani. Gak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong. Nah, guys, dengerin ya. Yang motong itu tim cyber ya Pak Prabowo. Rekam jejak, guys, nggak bisa dihapus. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Itu nggak ada apa-apain. Ini kan apa sudah harus ke saya sebetulnya. Sebetulnya Ahok jadi korban. You are the common enemy ya, at the time. Kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini bermasalah. Percayalah. Sebagai penutup, kalau Anda menjalani saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Esa. Saya akan buktikan. Satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ya ini ya, tuntutan sudah memenuhi ekspektasi umat. Oh ya, betul, kami adalah wisatawan. Para wisatawan akal sehat yang berwisata religi dalam rangka mensyukuri tumbangnya Ahok sang penista. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini dibunuh. Ini parah nih. Hukumnya dibunuh. Minimal dia diusir dari Indonesia, diusir dari negeri ini. Kita pastikan Ahok pasti kalah. Kalau misalnya Jokowi masih lindungin Ahok, rujak Jokowinya. Kira mudah rujak Jokowi. Dilempengin kata orang Betawi kan, dilempeng. Selamat jalan. Semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya. Aniaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Apa yang terjadi? Tanya kau Lolok lupa. Romi dan Yuli. Pakai handphonenya dia nyuruh sopir saya. Oke, jadi pakai handphonenya Fadlizon. Jadi foto itu punya hanya Fadlizon pada saat itu. Terus besoknya fotonya beredar, tapi bukan Umi yang menyebarkan. Bener nih, berarti bukan Umi. Foto udah ada. Nah, Umi cerita sama Fadlizon pada saat itu apa? Dulu. Iya, ikut aja gitu. Apa komentar Fadlizon? Ya, aku nggak tahu ya. Jadi
Saya pikir sih sebagaimana wajarnya orang yang merasa temannya disakiti orang. Iya. Ya ditegur. Kalau misalkan ada temannya berbohong bikin hoax, ditegur paling nggak minimal gitu. Ini didiemin aja. Artinya sama-sama setuju bikin hoax, nggak usah lepas tangan. Aduh, ibu ini. Dia ini seolah-olah mau lepas tangan, seolah-olah bukan kesalahan dia. Padahal sumber masalahnya itu ya dia. Aduh. Meski berikutnya mengkhianati Prabowo kena aduh, sekelas Prabowo aja ya kena tipu, apalagi masyarakat, bayangin. Ya. Nah ini keren, ini dengerin guys. Ya, jadi belum lama Mbah Amin Rais bersama teman-temannya yang lucu-lucu itu ceritanya bikin jumpa pers, ya. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power dan juga mau ngacak-ngacak Solo. Kakek pernah membangun aja nggak pernah. Betul. Kok mau ngacak-ngacak? Amin. Kok saya jadi ingat anak tetangga saya. Kalau nggak dikasih jajan cilok itu ngamuk, ngacak-ngacak kamar mandi. Ya entah sudah berapa episode saya ngonten soal Amin Rais, tapi sepertinya orang tua yang sudah bau tanah ini awalnya saya kira cuma sekedar gelandangan politik yang mau menghabiskan masa tuanya berlakon seperti Sengguni. Tapi sepertinya kalau tokoh wayang Sengguni itu benar-benar ada, pastinya Sengguninya yang tersinggung disamakan dengan Mbah Amin Rais. Amin. Kita belakang sebentar. Sebenarnya Mbah Amin Rais ini juga nggak terlalu berguna, bahkan di masa reformasi dulu. Dia cuma menang tampil saja, karena sering tampil jadi seolah tokoh reformasi. Apa yang dia lakukan ketika reformasi dulu itu sebenarnya juga nggak lebih banyak dari yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko misalnya. Itu pun Amin Rais sudah mendapat banyak keuntungan dari buah reformasi. Dia sempat jadi ketua MPR di zaman Presiden Gus Dur. Ketua MPR, meski waktu itu nggak banyak manfaatnya. Amin. Ya. Nah ini menurut saya Amin Rais tidak banyak peran melengsarkan Soeharto atau Orde Baru. Dia malah banyak peran waktu melengsarkan Gus Dur. Amin. Itulah kenapa kemudian keluar kalimat sakti dari Gus Dur. Saya menyebutnya sebagai kutukan kepada Amin Rais, yaitu bahwa kelak kalau Indonesia ini maju, Amin Rais bukanlah bagian dari orang-orang yang memajukan Indonesia. Dia hanya bakal jadi gelandangan politik. Amin. Dan sepertinya apa yang Gus Dur ucapkan dulu sekarang mulai jadi kenyataan. Mbah Amin Rais mulai nggak jelas kelakuannya. Dulu katanya tokoh nasionalis, tapi bikin partai yang mendukung politik identitas. Dulu katanya setia kepada Pancasila, sekarang bergaulnya sama marketing khilafah. Dulu katanya anti KKN, tapi di partai yang dia dirikan, Partai Umat itu, ketua umumnya adalah menantunya. Dulu katanya anti cendana, menyerukan penjarakan Prabowo, tapi sekarang satu barisan. Dulu mengkritik pendidikan Indonesia mahal, tapi Amin Rais punya bisnis sekolah yang SPP-nya sangat mahal. Amin. Ya, Mbah Amin Rais pakai gaya-gayaan, menyerukan people power. Dia sendiri saja udah tanpa power. Kemana-mana bawa power bank. Kalau ada aktivis atau demonstran menyerukan people power, itu lihat-lihat sikon dulu, Mbah. Sikon negara, sikon gimana pemimpin negaranya, sikon bagaimana perekonomiannya tumbuh secara nasional, sikon gimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap presidennya, sikon gimana demokrasi berjalan, dan yang paling penting, Mbah, sikon Mbah Amin sendiri. Kalau semua faktor itu nggak ada satupun yang kira-kira membuat rakyat cemas terhadap keadaan,
Nggak ada faktor yang membuat sebagian orang-orang itu menuruti kemauan Mbah Amin Rais yang nggak ada gunanya itu. Ya ngapain orang repot-repot ikut komando Amin Rais? Orang-orang di luar sana lagi sibuk, Mbah. Orang-orang di luar sana punya pekerjaan semua, nggak kayak Mbah Amin Rais. Orang-orang di luar sana punya kegiatan yang berguna. Mereka nggak ngumpet, mereka nggak sembunyi dari keadaan, mereka nggak sempet nganggur karena mereka para pejuang hidup. Mereka nggak sempet luntang lantung karena hidup nggak cuma digunakan buat nyinyirin pemerintah yang belum tentu salah. Hidup nggak cuma digunakan buat ngumpul sama orang-orang yang nggak waras, lantas jumpa pers dan lalu teriak-teriak mau menggulingkan pemerintah. Mbah Amin sebenarnya sudah ambil jalan yang tepat untuk berjuang, yaitu ketika membuat partai Gurem. Maksud saya membuat partai umat. Saya termasuk yang memuji akhirnya Mbah Amin Rais menemukan pelabuhan terakhirnya dalam berpolitik. Meski memang partai umat ini daripada kegiatan positifnya lebih banyak dramanya. Belum apa-apa kadernya sudah pada keluar, belum lama kok udah keluar. Amin. Kalau saya lebih melihat soal Mbah Amin Rais dan people powernya ini adalah semacam halusinasi tingkat akhir dari Amin Rais dan juga keluarganya. Apa kekuatan Amin Rais sekarang? Apa yang membuat 80% lebih rakyat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu berbalik mengikuti Amin Rais yang hidupnya saja nggak jelas itu? Nggak ada alasan orang mengikuti ajakan Amin Rais, nggak ada alasan kuat orang mau mendengarkan Amin Rais, dan nggak ada orang waras manapun yang sudi ikut jejaknya Amin Rais. Bahkan saya yakin anak-anaknya aja ogah. Sekarang bagaimana kalau situasinya kita balik? Min, gimana coba? Kalau situasinya dibalik, bagaimana kalau 80% lebih pecinta Pak Jokowi atau sekitar 150 juta orang itu menyerukan kandangin Amin Rais? Apakah Amin Rais akan masuk kandangnya dan menghabiskan hidupnya di sana? Ini pertanyaan kita buat Mbah Amin Rais. Dan tentu sebagai orang yang bermartabat, kita hanya bisa minta ke Pak Jokowi seperti biasanya. Pak Jokowi, kasihanilah Mbah Amin Rais, karena dia sudah uzur, Pak. Karena Amin Rais sudah sangat tua renta. Mungkin saja dia nggak tahu apa-apa dengan yang dia ucapkan itu. Mungkin saja Mbah Amin Rais itu khilaf permanen. Maafkan Amin Rais, Pak Presiden. Dia hanya sekedar membacot tanpa dasar. Dia hanya sekedar mangap tanpa mikir. Maafkan kakek tua itu, Pak Jokowi. Dia memang sangat menyebalkan, tapi kami sayang kepadanya, Pak Presiden. Dia memang sangat tak berguna, tapi kami masih menyisakan rasa kasihan kepadanya. Dia memang sangat memuakkan, tapi biar saja kita beri kesempatan dia menikmati hidupnya. Jangan kita kubur sebelum dia meninggal, Pak. Aman kan? Kali ini gua nggak mau bicara tentang politik, nggak mau bahas politik. Gua cuma mau kasih lihat satu tayangan. Di situ ada Amin Rais, di situ ada people power. Ada satu pertanyaan yang mau gua tanya. Sebelumnya saksiin dulu nih tayangannya. Apaan tuh? Bagi-bagi duit. Bilangnya nggak pakai duit. Gini, kira-kira dapat berapa duit orang yang megangin payung? Karena yang megangin payung itu yang paling berjasa buat Amin Rais. Astaga. Aduh. Aduh, kaca. Nah guys, sudah dilihat tadi beberapa cuplikan ataupun kompilasi dari salah satu tokoh politik yang dulunya mungkin pernah diharapkan masyarakat itu sebagai penggerak reformasi, mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Tapi kelakuannya belakangan ini sangat-sangat bisa dibilang menyedihkan dan menggelikan, tentunya menghibur. Kalau menurut saya sih
Sudahlah Pak Amin, sudahlah, duduk tenang aja di rumah, sudah, nggak usah sibuk ngurusin hal-hal yang di luar kemampuan Pak Amin. Lagian masih banyak orang-orang yang bisa melakukan apa yang Pak Amin lakukan sekarang. Sudah, istirahatlah. Kami di sini itu kasihan melihat tingkah laku Pak Amin. Kasihan karena ya seusia Pak Amin itu harusnya sudah istirahat dengan tenang di rumah ya, maaf, bukan di tempat lain, maksudnya di rumah ya, ngasuh cucu atau anak atau apapun itu, lakukan hobi di rumah, nggak usah lagi lah masuk ke politik, apalagi merusak dan mengganggu apa yang sedang dikerjakan Pak Jokowi sekarang. Udah nggak pantas, nggak ngaruh, beneran nggak ngaruh. Buktinya kemarin Bapak Amin Rais ini mengadakan people power, yang datang malah sekumpulan orang-orang yang nganggur. Itu tandanya suara ataupun pamor Pak Amin ini sekarang ini udah nggak ngaruh apa-apa lagi, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Jadi menurut kami itu Bapak Amin ini harusnya istirahat aja lah, istirahat, berikan kesempatan pada yang muda-muda. Sudah nggak pantas lagi lah, apalagi mencaci maki, nebaran hoax, fitnah segala macam itu udah nggak pantas lagi. Ingat umur, nanti takutnya tiba-tiba mendadak gitu apa yang mau dibawa ke hadapan Tuhan, apa mau bawa iri hati, dengki itu mau dibawa ke alam sana. Takutnya nanti lagi orasi, lagi ngajakin orang, tiba-tiba jatuh pingsan atau nggak sadar diri. Nah itu harusnya Pak Amin berpikir ke arah itu, bukannya kita mau mendoakan, amin, bukan kita mau mendoakan, tapi kita melihat tubuh ataupun kondisi Pak Amin itu rasanya sudah cukup pantas untuk istirahat di rumah. Nah, oke guys, gimana menurut kalian tentang kompilasi video tadi? Kira-kira cukup menghibur bukan? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan baik-baik terima kasih buat yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya yang tentu tak kalah lebih seru, lebih viral, dan lebih menghibur lagi. Oke, salam NKRI.